Halo, jumpa lagi dalam rangkaian video imunologi. Poster yang Anda lihat ini adalah contoh poster Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Poster-poster ini banyak dijumpai di area umum dan pada poster ini adalah kampanye untuk menjaga diri Anda dan keluarga Anda dari infeksi virus corona atau dalam hal ini disebut dengan COVID-19. Selain tips-tips berkait dengan upaya mencegah transmisi seperti cuci tangan pakai sabun dengan teratur, menggunakan masker, menjaga kebersihan lingkungan, ada juga tips yang menarik seperti misalnya makan makanan yang seimbang gizinya, kemudian rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, tidak merokok, dan juga rajin minum air putih. Nah, mengapa itu menjadi hal yang dianggap mampu melindungi diri kita terhadap infeksi? Kita akan mendiskusikan kondisi-kondisi ini melalui diskusi dengan judul Gaya Hidup, Paparan Lingkungan, dan Respon Imun. Dalam video kali ini, saya akan membawakan diskusi yang disusun bersama dengan Ibu Dewi Kartikawati Paramita dan juga Dr. Rina Susilawati dari Departemen Histologi. Konsep yang kita ketahui mengenai sistem imun, bahwa sistem imun merupakan sistem yang kompleks. Patogen memasuki tubuh melalui mukosa, aliran darah, maupun kulit. Patogen menginfeksi secara ekstraseluler maupun intraseluler, yang diatasi oleh sistem imun melalui mekanisme yang berbeda. Secara umum, perlindungan dari infeksi patogen diawali dari penghalang fisik maupun kimiawi, dilanjutkan dengan sistem imun bawaan, induksi sistem imun adaptif sehingga sistem imun adaptif mampu bekerja. Sistem imun bawaan dan adaptif diperantarai oleh dendrositus yang akan mengaktifkan limfositus T maupun B. Selain mengeliminasi patogen, sistem imun membantu mengeliminasi jaringan atau sel yang rusak atau mati, serta yang mengalami pertumbuhan tidak normal. Di sisi lain, sistem imun toleran terhadap sel normal serta substansi tidak berbahaya seperti bahan makanan. Jika patogen mampu melewati halangan fisik dan kimiawi, sehingga mampu menginfeksi tubuh, maka pengenalan motif akan mampu mengaktifkan respon imun bawaan, seraya menginduksi sistem imun adaptif jika diperlukan. Sistem imun adaptif kemudian bekerja sampai infeksi dapat dieliminasi. Kemudian, jika sudah dieliminasi patogennya, maka sistem imun akan menurun keaktifannya. Adanya kerusakan jaringan, kelainan pertumbuhan maupun infeksi patogen akan mengundang reaksi inflamasi yang terfokus dan terbatas waktu sebagai upaya mengeliminasi jaringan atau sel yang terganggu fungsinya. Selanjutnya, sistem akan merestorasi jaringan yang rusak tersebut. Akan tetapi, seperti yang dipelajari pada sistem imun mukosa, inflamasi di area mukosa sangat diregulasi. Kondisi seperti yang dijelaskan tersebut dijumpai pada orang-orang yang imunokompeten atau orang-orang yang sehat. Ditandai dengan adanya keseimbangan antara pengaktifan dan regulasi sistem imun. Dalam hal ini bisa dinyatakan bahwa sistem imun tidak hanya teraktifkan atau berespon terhadap adanya infeksi atau kerusakan saja, tapi juga perlu adanya regulasi sehingga tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan. Yang pertama adalah toleransi sistem imun, yang terdiri atas pemisahan antigen atau split tolerance, toleransi sentral, atau perifer. Penghambatan sel efektor juga dilakukan dengan adanya reaksi umpan balik negatif yang meliputi kematian sel efektor, ekspresi molekul penghambat pengaktifan selule T regulatris atau Treg, serta sel antiinflamasi lainnya yang diperantari oleh sekresi sitokin antiinflamasi.
Regulasi juga dilakukan oleh sistem saraf dan endokrin, dipengaruhi oleh faktor genetika, dan juga faktor lingkungan dan gaya hidup yang akan kita diskusikan pada video ini. Kita akan mendiskusikan mengenai regulasi sistem imun. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi terhadap antigen diri atau self-antigen merupakan bagian dari proses pematangan limfositus T dan B. Semua limfositus T dan B yang keluar dari organel limfoidea primaria toleran terhadap self-antigen atau lulus melewati proses seleksi negatif. Hal ini dikenal dengan istilah toleransi sentral atau central tolerance. Akan tetapi, ada pula limfositus yang mengenali self-antigen dan lolos dari seleksi di organel limfoidea primaria. Di perifer, sel-sel ini akan bersifat energi dan tidak hidup lama. Sebagai tambahan, di perifer, limfositus B dan T juga tidak bereaksi terhadap self-antigen. Hal ini dikenal sebagai toleransi periferal. Sebagai tambahan, Treg dihasilkan di organel limfoidea primaria dan juga diferensiasi limfositus T CD4 positif akan menghasilkan T regulatris. Yang berikutnya adalah regulasi sistem imun karena kematian sel. Limfositus T yang reaktif terhadap self-antigen akan mengalami kematian terprogram atau apoptosis. Selain itu, apoptosis dapat terjadi karena berkurangnya faktor pertumbuhan. Misalnya ketika eliminasi patogen sudah selesai, maka apoptosis akan terjadi pada sel-sel efektor karena sudah tidak diperlukan lagi. Apoptosis ditandai dengan ekspresi reseptor kematian, misalnya Fas dan juga ligannya. Selain itu, kematian sel imun juga dapat terjadi akibat paparan toksin. Ekspresi molekul penghambat pengaktifan respon imun dapat mengakibatkan alergi atau sel-sel imun tidak berespon. Contohnya adalah ikatan antara CTLA4 di permukaan dendrositus dengan reseptor di permukaan sel T, sehingga berakibat sel T tidak responsif dan tidak mengalami diferensiasi. Atau pengikatan PD-1 ligand di permukaan sel tumor dengan molekul PD-1 di permukaan limfositus T. Akibatnya, limfositus T mengalami alergi, sehingga berakibat upaya eliminasi sel tumor tidak terjadi. Regulasi sistem imun dapat diperantarai pula oleh selule T regulatris atau Treg. Seperti yang dijelaskan di depan, Treg dapat dihasilkan di organel limfoidea primaria atau berasal dari diferensiasi limfositus T CD4 di perifer. Bagaimana Treg bekerja untuk meregulasi sistem imun? Ada dua cara. Yang pertama dengan menghasilkan sinyal antiinflamasi, misalnya IL-10 dan TGF-beta. Yang kedua adalah, seperti yang Anda lihat di ilustrasi pada slide ini, Treg dapat mempengaruhi kerja-kerja sel imun lainnya sehingga menjadi tidak aktif. Contohnya pada sel efektor, pada sel NK, polarisasi monositus menjadi M2 yang sifatnya antiinflamasi dan juga mencegah pengaktifan limfositus B. Dendrositus bisa berperan ganda, yaitu pada pengaktifan dan pada regulasi sistem imun. Jika ada antigen dari patogen atau sel yang rusak atau mengalami kelainan pertumbuhan, maka sitokin proinflamasi yang dihasilkan akan menginduksi sel-sel imun untuk eliminasi patogen. Sebaliknya, jika yang dikenali adalah antigen diri atau antigen makanan, maka yang terjadi adalah penghasilan sitokin antiinflamasi
yang mengarahkan pada pembentukan Treg yang akan meregulasi sistem imun. Selain itu, terkait dengan pernyataan mengenai keseimbangan pada sistem imun, dalam ilustrasi ini bisa kita lihat jika satu jalur teraktifkan, maka jalur lain akan tidak aktif. Sebagai contoh misalnya, pada pengaktifan limfositus T CD4, jika ada sinyal untuk berdiferensiasi menjadi T helper 2, maka akan disekresikan sitokin yang akan mensupresi pengaktifan T helper 1. Demikian pula sebaliknya. Adapun jika Treg terbentuk seperti yang digambarkan di bagian tengah dari gambar, maka yang terjadi adalah penghambatan pengaktifan limfositus T helper 1 maupun T helper 2. Apa yang terjadi jika ada ketidakseimbangan antara pengaktifan dan regulasi sistem imun? Kelainan fisiologis akan terjadi. Sebagai contoh pada ilustrasi di sebelah kiri Anda, di mana sitokin proinflamasi lebih banyak dibandingkan dengan sitokin antiinflamasi. Ketika kondisi inflamasi lebih kuat, maka akan dihasilkan fungsi perlindungan yang kurang baik untuk melawan patogen dan tidak cukup untuk menghasilkan sel memori. Pada kondisi ini, autoimunitas bisa terpicu dan kondisi hipersensitivitas menjadi tinggi. Jika sebaliknya yang terjadi, sitokin antiinflamasi lebih banyak dibandingkan sitokin proinflamasi, maka yang terjadi adalah tubuh tidak mampu mengeliminasi kanker, dan jika ada infeksi, maka infeksi kronis akan berlangsung. Inflamasi yang berkepanjangan berkait dengan berbagai kondisi kesehatan. Kondisi ini diamati setelah dikaitkan antara inflamasi kronis dengan berbagai kejadian penyakit tidak menular seperti autoimunitas, kanker, penyakit kardiovaskular, dan penyakit persarafan. Ilustrasi di kanan adalah sampul majalah Time yang membahas mengenai inflamasi kronis yang dikatakan sebagai pembunuh diam-diam yang berhubungan dengan berbagai penyakit kronis. Pada slide-slide berikut kita akan membahas beberapa hubungan antara gaya hidup dan paparan lingkungan serta respon imun. Yang pertama adalah stres. Stres jangka pendek, seperti yang digambarkan di sisi kiri dari gambar di slide ini, atau stres jangka panjang yang digambarkan pada slide di sisi kanan, akan mempengaruhi kerja hormonal yang berbeda. Jika misalnya Anda akan ujian besok dan malam ini harus belajar, maka impuls saraf dapat menginduksi pengeluaran epinefrin dan norepinefrin dari medula kelenjar adrenal. Akibatnya terjadi kondisi seperti fight and flight, termasuk detak jantung kuat, penggunaan glukasa tinggi, dan pembesaran pembuluh darah yang membuat Anda tahan belajar semalaman. Selesai ujian, stres Anda hilang dan tubuh kembali ke kondisi normal, tapi Anda merasa lelah. Sebaliknya, jika stres tidak bisa diatur dan berkepanjangan, maka hormon adrenokortikotropik atau ACTH akan menginduksi sekresi hormon glukokortikoid dari korteks adrenal. Dampaknya banyak, akan tetapi untuk sistem imun, yang terjadi adalah supresi dari respon imun. Kurangnya tidur di malam hari akan mengganggu fungsi kognitif, kesehatan jantung, metabolisme, dan membuat seseorang mudah emosi. Terlebih jika kurang tidur di malam hari, akan mengakibatkan sistem imun tidak berfungsi dengan baik. Mengapa sebabnya?
Yang pertama adalah senyawa yang disebut melatonin. Melatonin merupakan hormon tidur yang dihasilkan 4-5 jam setelah gelap. Melatonin memiliki efek antioksidan dan merupakan buffer sistem imun karena mampu meningkatkan respon imun ketika diperlukan, menghambat inflamasi berlebihan, dan mengatur kerja Treg. Selain itu, berbagai molekul sistem imun diatur dengan irama sikardia. Saat tidur di malam hari adalah waktu untuk memperbaiki kerusakan, sehingga jika kurang tidur, peningkatan sitokin inflamasi akan terjadi karena perbaikan kerusakan tidak tuntas. Mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun sampai saat ini dianggap merupakan kampanye kesehatan yang paling efektif karena mampu menekan infeksi. Di sisi lain, penelitian menunjukkan adanya perbedaan sistem imun pada populasi di negara berkembang dan negara maju. Ditengarai bahwa kejadian alergi di negara berkembang lebih kecil dibandingkan di negara maju. Selain kemungkinan adanya pengaruh genetik, teori hygiene hypothesis mengasumsikan bahwa kurangnya paparan terhadap patogen di masa kecil akan berdampak pada pembentukan toleransi sistem imun maupun pengenalan keragaman antigen yang berasal dari patogen. Pada dekade ini, hygiene hypothesis mulai dikoneksikan dengan peran mikrobia komensal yang akan kita bahas selanjutnya. Dari slide ini bisa kita lihat sedikit berkotor-kotor, tidak masalah. Berikutnya adalah asupan makanan. Asupan makanan berpengaruh pada perkembangan dan kerja sistem imun. Beberapa bahan makanan disarankan berperan dalam reaksi antiinflamasi, seperti yang kita lihat di ilustrasi sebelah kanan Anda, dengan konsumsi teh hijau, kunyit, alpukat, kacang-kacangan, lemon, dan beberapa macam buah dan sayur hijau akan berperan untuk reaksi antiinflamasi. Selain itu, gambar di kiri Anda menunjukkan bahwa DHA dan vitamin B berperan pada perkembangan Treg. Yang menarik di gambar ini adalah mikrobia komensal, LKCI dan L. reuteri berperan pula pada perkembangan Treg. Vitamin D yang prekursornya terdapat di berbagai bahan makanan memiliki banyak fungsi imun. Contoh bahan makanan yang mengandung banyak vitamin D adalah lemak ikan, susu, dan yogurt serta keju. Di slide kita melihat bahwa vitamin D memiliki banyak fungsi imun, diantaranya sebagai antimikrobia, mencegah sekresi sitokin proinflamasi, dan mengarahkan reaksi pada pembentukan Treg. Selain vitamin D yang berasal dari makanan, vitamin D juga bisa dibentuk dari kolesterol yang diubah menjadi 7-dehidroksikolesterol yang disimpan di kulit. Dan selanjutnya dengan bantuan radiasi UVB, 7-dehidroksikolesterol diubah menjadi koleksikarsiferol. Selanjutnya bahan ini harus dihidroksi di liver dan diaktifasi di ginjal sehingga dapat digunakan. Berjemur di bawah sinar matahari berdasarkan keterangan tadi akan membantu tersedianya vitamin D. Lamanya berjemur bergantung pada warna kulit, dalam hal ini bergantung pada kadar melanin, posisi geografis, jenis kegiatan, dan kondisi tubuh. Di negara 4 musim, umumnya pada musim dingin terjadi kekurangan kadar vitamin D karena pengaktifan vitamin D-nya terhambat. Walaupun Indonesia terletak di Khatulistiwa yang kaya sinar matahari sepanjang tahun, ada penelitian yang mengindikasikan bahwa kadar vitamin D di remaja Indonesia rendah. Sangat disayangkan jika kita hanya berdiam diri di keteduhan. Bagi Anda yang sudah mempelajari kerja mikrobia komensal dan sistem imun,
pastilah sudah memahami dampak langsung keberadaan bakteri komensal di permukaan mukosa yang berkompetisi dengan patogen. Selain itu, metabolit yang dihasilkan oleh mikroba komensal seperti SCFA, PSA, dan RA akan mampu menginduksi diferensiasi limfositus T CD4 menjadi Treg dengan mekanisme yang berbeda seperti yang bisa Anda lihat di ilustrasi di sebelah kiri. Karena pembentukan Treg di area mukosa, inflamasi di mukosa akan dapat dihindari. Keseimbangan mikroflora akan baik jika asupan makanan untuk mikroba atau probiotik juga terjaga. Sebaliknya, faktor genetika dan paparan lingkungan yang negatif seperti diet kaya lemak dan rendah serat, bahan racun termasuk obat-obatan, akan mengakibatkan ketidakseimbangan jumlah maupun jenis mikroba yang komensal yang dikenal dengan dysbiosis. Ditambah dengan adanya toksin dari patogen yang mungkin masuk ke dalam tubuh, kejadian ini jika kronis akan menimbulkan banyak penyakit di berbagai organ. Pola makan yang tidak seimbang seperti rendah serat, tinggi asam lemak jenuh, paparan toksin, gaya hidup yang terlalu bersih, stres, dan rendahnya vitamin D akan mengakibatkan dysbiosis di intestinum. Individu yang mengalami kondisi tersebut akan mudah terkena infeksi dan peningkatan permeabilitas intestinum akan terjadi. Misalnya, ditandai dengan pengenalan lipopolisakarida atau endotoksin bakteri oleh sistem imun bawaan, karena bakteri bisa masuk atau patogen bisa masuk melewati epitelium, sehingga sistem imun bawaan akan teraktifkan, sehingga reaksi inflamasi akan terjadi. Kondisi inflamasi kronis mengakibatkan gangguan keseimbangan sistem imun dan berdampak pada timbulnya berbagai penyakit di berbagai organ. Menjaga berat badan sama halnya seperti menjaga sistem imun kita. Berat badan berlebihan tidak baik, sementara berat badan kurang atau malnutrisi juga bisa mengakibatkan terganggunya fungsi imun sehingga mudah terinfeksi. Seperti yang sudah dibahas di depan, prekursor makrofagositus dapat berdiferensiasi menjadi tipe 1 atau tipe 2. Makrofagositus tipe 1 adalah yang kita kenal selama ini, yaitu yang mengarahkan pada reaksi proinflamasi, sementara tipe 2 mengarahkan pada reaksi antiinflamasi. Orang dengan berat badan normal memiliki makrofagositus tipe 2 yang mengarahkan kepada reaksi antiinflamasi. Kenaikan berat badan yang tidak terkendali akan mengarahkan pada obesitas. Orang dengan kondisi obes secara imunologi ditandai dengan disekresikannya sitokin proinflamasi yang mengarahkan pada pembentukan makrofagositus tipe 1. Kerja fagositik yang dilakukan oleh makrofagositus tipe 1 dalam waktu lama akan mengundang terjadinya kondisi inflamasi kronis yang mengarahkan pada kerusakan jaringan secara kronis. Berolahraga secara teratur akan meregulasi sistem imun. Myokin, yaitu sitokin yang dihasilkan oleh otot yang berkontraksi, akan mencegah reaksi proinflamasi. Selain itu, di bawah kendali nervus vagus, sel imun akan mengesekresikan asetilkolin yang akan menginduksi polarisasi makrofagositus tipe 2 sehingga mengekspresikan sitokin antiinflamasi. Akan tetapi orang yang berolahraga secara terus-menerus ekstrim dan kurang istirahat akan mudah terinfeksi, jauh lebih tinggi dibandingkan yang berolahraga secara moderat. Hal ini disebabkan oleh produksi hormon kortisol yang dihasilkan oleh korteks dari kelenjar adrenal dalam jangka panjang yang akan menghambat pengaktifan sistem imun seperti yang sudah kita bahas di bagian awal dari video ini. Toksin rokok akan merusak sel.
Sebagai contoh, ini adalah sel-sel di bronkus. Kerusakan sel akan mengakibatkan terjadi induksi inflamasi. Jika ada inflamasi, terjadi akumulasi neutrofilus dan makrofagositus di jaringan paru-paru yang akan mengakibatkan inflamasi yang berjalan terus-menerus. Akumulasi molekul proinflamasi mengakibatkan kerusakan jaringan termasuk kolagen dan elastin pada matriks ekstraselular. Kondisi tersebut akan menginduksi lebih banyak mukus, berakibat timbulnya emfisema maupun bronkitis kronis. Bagaimana dengan kebiasaan mengkonsumsi alkohol? Pada slide terdahulu didiskusikan mengenai leaky gut pada intestinum. Jika terjadi leaky gut, maka lipopolisakarida yang berasal dari intestinum dapat mengikuti sirkulasi darah dan masuk ke liver. Selanjutnya, lipopolisakarida tersebut akan dikenali oleh makrofagositus di jaringan liver. Akibatnya terjadi reaksi inflamasi yang ditandai dengan kerusakan jaringan hepar. Jaringan hepar yang rusak tersebut kemudian digantikan oleh textus connectivus, membentuk jaringan parut atau fibrosis yang berujung pada berkurangnya fungsi liver. Seperti yang dijelaskan pada slide di depan, bahwa inflamasi kronis merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kanker. Di slide ini bisa dilihat bahwa sirosis merupakan faktor risikonya terjadi kanker liver. Adakah hubungan antara usia, jenis kelamin, dan respon imun? Pada sistem imun, Anda sudah mempelajari bahwa timus akan berkembang sampai usia dewasa muda dan secara bertahap mengalami involusi. Seiring waktu, makin tua seseorang, makin berkurang kapasitas untuk maturasi limfositus. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, pada usia produktif, respon imun adalah dalam kondisi yang terbaik. Tubuh mampu mengatasi infeksi dan mencegah terjadinya kanker. Pada usia tua, sistem imun mengalami penurunan fungsi, sehingga orang tua mudah mengalami infeksi dan terkena kanker. Bagaimana dengan jenis kelamin? Secara umum, perempuan ditengarai memiliki sistem imun yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, dikaitkan dengan seks hormon yang dimiliki. Sementara peran faktor-faktor seperti genetik, epigenetik, dan nutrisi, serta hubungannya dengan jenis kelamin, masih dipelajari. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem imun yang baik adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara pengaktifan dan deregulasi, kemudian gaya hidup dan paparan lingkungan berperan pada sistem imun. Demikianlah diskusi kita pada kali ini untuk topik yang menarik ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa jaga keseimbangan.